Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umum sekalian, kembali lagi bersama kami di podcast Mahat Al-Jami'ah. Sekarang kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari kemarin-kemarin nih. Ya, orang yang luar biasa nih di Mahat, sejarahnya banyak. Ini dia, kita sambut Ibu Ito. Ini enaknya ibu apa miss atau teh nih? Kalau sekarang. Teteh aja. Aku udah setua itu ya. Oh iya. Ya, Kalau calon saya ibu ya, calon ibu, tapi panggil teteh. insya Allah ya. Kalau saya biasa panggilnya Teh Ito. Mungkin banyak ada Miss Ito, ada Uti. Ito. Iya. Kalau saya biasaan Teh Ito, jadi itu udah Biar lebih akrab. ya, lebih gitu ya. akrab. Kalau yang lain saya tanyain kabarnya diri sendiri nih. Tapi sekarang Teh Ito gimana? Baiknya apa kabar? Sekarang udah berdua ya. Alhamdulillah baik ya semuanya. Alhamdulillah Teh Ito sehat. sendiri gimana? Sehat juga. Alhamdulillah sehat. Jadi Teteh sekarang pun sehat. udah berapa bulan? Sekarang udah 4 bulan alhamdulillah. Nah, insya Allah ya. Semoga sehat sampai nanti lahiran ya. Teh. Amin, Oke. amin ya Allah. Teh Ito, Pilihannya dari semuanya. saya mau nanya nih ya. Yang mau tanya-tanya sih ya. Biasanya curhat cenderung. Lebih baik S2 dulu atau melakukan hal lain? Apa tuh? Hal lain apa ya? Nikah dulu. Ya, nikah dulu atau kerja dulu. Kira-kira mau Teh Ito yang mana? Kalau itu sih kembali ke kembali ke orang itu ya, pribadi seseorang, gimana dia prinsipnya, kemudian visi misinya dia seperti apa. Kalau teteh pribadi, karena kemarin memang dari awal kuliah S1 itu kebetulan udah punya cita-cita kan pengen jadi dosen. Nah kan syarat dosen itu minimal harus S2 kan. Nah jadi kemarin setelah lulus S1 alhamdulillah langsung kuliah S2. Walaupun sebenarnya banyak godaan yang datang ya. Oh, banyak godaan datang ya. Dari temen apalagi ya. Iya, ya begitulah maksudnya yang namanya perempuan ya pasti ada aja godaannya. Ya maksudnya banyak yang meminta, insya Allah. Tapi emang harus ditekan dulu ya karena punya Iya, cita-cita. karena punya ya, cita-cita, terus. betul. Terus S2-nya di mana itu? Kemarin alhamdulillah dapat rezekinya S2-nya di UGM. UGM, wah luar biasa. Jurusan? Kalau prodinya jurusannya ilmu linguistik, fakultasnya ilmu budaya. Kenapa milih UGM? Kenapa? Mungkin kan bisa aja masuk ke Unpad. Kalau misalkan pendidikan UPI gitu kan, Iya. UI. Yang nggak Kenapa? jauh-jauh gitu ya. Kalau UGM Jogja ibaratnya kan Jogja, lumayan jauh lah. jadi Iya. hijrah lagi ke tempat yang baru. Beda suku juga kan mungkin. Iya. Kenapa milih UGM? Sebenarnya apa sih ya, dulu itu nggak pernah tahu tuh nama kampus UGM, Unpad, UPI, UI, nggak tahu sama sekali pas zaman SMA tuh ya, cuma taunya UIN aja gitu ya. Karena dulu teteh sekolahnya di sekolah yang biasa aja, yang agak terpencil gitu ya, maklumlah dari kampung ya gitu. Tapi alhamdulillah setelah kuliah di UIN, kemudian teteh karena orang yang nggak enak diem ya, alhamdulillah ikut aktif di organisasi gitu ya, di BEM dulu, terus kemudian di Mahat juga ikut organisasi Mahat. Nah alhamdulillah dari sana akhirnya terbuka lah wawasan tentang kampus gitu ya, ngobrol sana sini, kemudian Honda ikut juga pernah mengunjungi kampus-kampus tersebut, ternyata ke UGM, ke UI itu pernah. Hasil dari organisasi mungkin itu? Hasil dari organisasi, jadi waktu itu nemenin teman-teman yang lomba dari sastra Arab ya dulu. Dan salah satunya itu yang yang lumayan teteh tahu banget, UI sama UGM. Jadi waktu itu memang setelah dari sana udah ada niatan nih kalau S2 nih kayaknya antara ini gitu, antara UI dan UGM. Jadi emang udah ada pikiran ya dulunya. Iya, udah ada pilihan lah gitu dari semenjak S1-nya gitu. Kalau Unpad sama UPI enggak, karena waktu itu nyari yang jurusannya linguistik terbaik di Indonesia, kan dari dua itu. Jadi UGM lah dipilih. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah juga masuk UGM ya. Iya, jadi itu pilihan pertama dan alhamdulillah langsung kepilih, langsung dapet lah Langsung istilahnya dapet, gitu. iya. Oke, terus orang tua gimana tuh Teh? Secara kan perempuan gitu iya, ya. betul. Gimana tanggapan orang tua untuk hijrah kembali gitu? Iya sebenarnya iya betul tadi ya, karena perempuan terkadang kita tuh jadi suatu penghalang gitu ya untuk jauh gitu ya, untuk lanjut S2, terus kemudian apalagi jauh di Jogja gitu ya, di Bandung aja aku asli dari Bekasi ya, udah terbilang lumayan gitu, terus lanjut lagi di Jogja. Kalau mama sih ya, karena seorang ibu ya mungkin awalnya berat gitu ya, karena jauh-jauh banget gitu ya, nanti pulangnya gimana, ke sana sama siapa. Tapi alhamdulillah karena ayah ngedukung 100%, terus alhamdulillah bisa ngeyakinin juga ke mama.
akhirnya disetujui. Yang penting ada komunikasi ya. Kalau Iya. walaupun perempuan pasti bisa Iya, karena komunikasinya bagus. Betul, kan. kita kasih pengertian ke orang tua, terus kita juga bisa buktikan kita bisa jaga diri dan kita juga memang tujuannya baik gitu ya, bukan untuk yang Bukan untuk main-main, main-main ya. iya gitu. Dan alhamdulillah bisa jaga diri dan ada kebetulan di sana juga ada teman gitu ya yang orang tua tuh udah kenal gitu, orang Jogja, waktu itu teman sekelas di sini gitu ya, jadinya ada yang dikenal lah setidaknya seperti itu. Jadi yang penting Jadi lebih aman. komunikasi dulu ya. Jadi Iya. walaupun orang tua berat pasti ya kita kasih pengertian, pasti ada juga Ada terbuka jalan hatinya lah, kan. iya bisa ada jalan gitu ya, selama kita bisa ada niat, ada usaha seperti itu. Emang Taifa itu dulu latar belakang pendidikannya apakah dari madrasah dulu atau umum atau gimana itu? Pas Sebelum waktu- ke UIN S1-nya gitu. Pas waktu lagi S1 ya. Iya tadi sempat disinggung ya. Waktu SMA itu asalnya dari Aliyah. Dari Aliyah, ya SMA Islam ya, Aliyah. Itu tuh dari kalau orang sana bilangnya itu tuh sekolah, bahasa kasarnya tuh dibilang sekolah buangan. Kenapa? Sekolah buangan. Karena di sana itu di Bekasi itu udah banyak banget kan sekolah SMA negeri, terus kemudian SMA swasta yang bagus, bahkan SMK juga udah banyak yang menjamur gitu, sekolah-sekolah tingkat atas itu gitu. Nah, kemudian kalau Aliyah negeri itu jauh dari rumah teteh. Nah, kebetulan itu adanya yang itu dekat. Nah, kemudian karena ayah prinsipnya anak perempuan itu nggak boleh di sekolah umum, jadi akhirnya masuklah tuh Sanawiyah Aliyah yang satu naungan, satu yayasan. Nah, awalnya sih berat gitu ya, karena dulu dari SD biasa, terus SD-nya lumayan bagus, tadinya mau lanjut SMP favorit, tapi karena itu ya ayah nggak boleh, harus sekolah Islam. Awalnya berat tuh ya, terpaksa gitu lah. Tapi setelah dijalanin ternyata memang ada manfaatnya gitu ya, perempuan di agama kita lebih banyak diajarkan lebih ke keagamaan tuh, akhirnya membentuk pribadi yang alhamdulillah bisa lebih baik gitu. Dari sana alhamdulillah betah. Terus kemudian kalau ayah, teteh sih alhamdulillah banyak pelajaran itu dari ayah ya. Kak ayah selalu bilang, sekolah itu di mana aja sama gitu ya. Semuanya tergantung kitanya. Nah dari situ teteh menerapkan, walaupun sekolahannya awalnya anggapannya seperti itu ya, tapi di situ teteh belajar aktif. Alhamdulillah teteh sama teman-teman waktu itu angkatan bisa ngegerakin gitu ya sekolah itu jadi lebih aktif waktu itu ya. Punya nama lah gitu. Lebih punya nama gitu ya, karena waktu itu pas angkatan teteh masih aktif alhamdulillah dari organisasinya. Jadi waktu itu kita ada pramuka, ada marching band. Nah dari situ alhamdulillah gitu ya, jadi teteh betah dan bisa ngegerakin gitu di sekolah gitu. Jadi intinya walaupun dimanapun kita sekolah, belajar, yang penting bagaimana diri kita ya, bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Walaupun tempatnya bagus tapi diri kitanya biasa aja dan nggak mau maksimal belajarnya, mungkin akan biasa malah aja. lebih parah jatuh daripada orang-orang yang lainnya gitu ya. Jadi backgroundnya itu memang sekolah pendidikan Islam gitu Iya, sekolah pendidikan Islam. Dan di sini mungkin kembali nurutin orang tua itu ya. Dan ada maknanya di sini mungkin. Maksudnya pas awal-awal itu memang masih ngikutin, maksudnya alhamdulillah orang tua masih berperan penting gitu ya, jadi masih diarahin terus SMP SMA. Nah setelah dari lulus SMA itu pas kuliah itu baru disuruh boleh menentukan sendiri gitu. Makanya waktu itu kuliah di mana, nah karena kebetulan orang tua juga backgroundnya nggak terlalu tahu tentang dunia kampus, akhirnya waktu itu cuma taunya UIN aja. UIN. Akhirnya langsung milih ke UIN, nggak tahu tadi di kampus-kampus UGM, Unpad, UPI dan lain-lain nggak tahu, jadi cuma taunya UIN. Kebetulan karena kepala sekolahnya dulu alumni UIN Bandung, akhirnya disaranin lah ke sini. Ke UIN Bandung gitu ya. Tapi daftar ke tempat lain nggak itu? Enggak. Setelah lulus SMA, jadi langsung aja ke UIN Bandung? Langsung aja ke UIN Bandung, ini pilihan pertama. Karena di sekolah pun, karena dianggap sekolah yang kurang bagus gitu, nggak ada informasi dari kampus-kampus lain. Iya, kayak SNPTN apa itu kita nggak tahu jalur-jalur masuk. Jadi dari guru pun nggak ada wawasan tentang dunia kampus gitu. Waktu itu karena teteh aja sama temen berdua yang mau lanjutin kuliah, terus cuma taunya UIN Bandung sama UIN Jakarta waktu itu. Kemudian kepala sekolah taunya UIN Bandung, ya udah kita diarahin ke sini. Tapi alhamdulillah lulus lah ya. Alhamdulillah waktu itu jalur dulu masih ada namanya jalur PPA. Oh, PPA. Potensi akademik dari nilai rapot, tapi kita harus ke sini. Oh, mungkin kalau sekarang tuh SPAN PTKIN mungkin ya. Yang jurusan keagamaan, benar gak sih? Enggak sih, dulu jurusannya bebas. Tapi itu tuh syaratnya nilai rapot, tapi harus ke sini dan harus tes wawancara aja dulu mah. Sekarang udah nggak ada sih kayaknya. Nah, setelah mungkin masuk kampus, pikiran wawasan terbuka itu ya? Iya, dari itu organisasi, benar gak sih perannya? Betul. Terus dari organisasi. harus jadi mahasiswa itu berorganisasi, berkegiatan lain selain kampus gitu? Iya.
Gimana menurut itu? Nah, kalau menurut Tata pribadi, apa sih namanya, kalau udah jadi mahasiswa, sebenarnya nggak dari mahasiswa sih, dari sekolah SMP SMA gitu ya, kan udah ada tuh yang namanya organisasi ya, kayak OSIS kan ya. Nah, sebenarnya menurut Tata itu penting banget organisasi. Kenapa? Karena apa namanya, dengan berorganisasi itu kita bisa kayak tadi menambah relasi, menambah pengetahuan. Karena kalau hanya di kelas aja kita cuma taunya itu ilmu yang kita pelajari aja, ilmu umum aja misalkan gitu ya, ilmu-ilmu apa yang diterangin dosen yang diterangin dosen atau guru gitu ya. Tapi dengan organisasi itu lebih banyak input pengetahuan yang kita dapat gitu. Termasuk pengalaman saya sendiri ya, tahu UGM Dari organisasi dan bisa kesana juga kan organisasi gitu ya. Jadi dari organisasi mungkin kita juga bisa tukar pikiran sama teman-teman kita gitu kan, membagi info tentang kampus-kampus lain kalau misalkan mau lanjut S2 gitu barangkali, dan masih banyak lagi lah yang bisa dapat dari organisasi. Nah, tapi ada satu hal yang ditekankan, kita jangan, ada juga kan orang karena menganggap penting organisasi aja tuh yang dipentingkan, tapi akademiknya ditinggalkan. Nah itu gimana caranya? Antara menyeimbangkan dua itu kan kayaknya sulit gitu kan. Kalau itu gimana gitu? Cara untuk menangani dua hal itu lagi. Membalance kan ya kedua itu ya. Betul banget itu pasti jadi dilema buat apalagi mahasiswa ya yang udah mulai kesibukannya tuh, ketika udah sibuk tuh susah mau bagi waktunya gitu ya. Betul. Nah, itu tadi Tata bilang kita harus jangan sampai terlena ya, ketika udah senang organisasi atau manfaatnya banyak, udah lupa sama akademik gitu ya. Padahal sebenarnya akademik itu nomor satu, karena kita kuliah atau sekolah buat apa kalau nggak belajar gitu ya. Nah, makanya kalau Tata pribadi, kalau bisa itu kita menyeimbangkan kedua hal itu, antara akademik dengan organisasi. Jadilah akademisi yang organisatoris.